Kalian masih yakin nggak kalau tahun depan kalian masih kerja di tempat yang sama? Atau justru pertanyaannya begini, apakah kalian masih dipekerjakan di tempat yang sama? Bukan hanya di perbankan, McKinsey punya penelitian banyak banget ya sekarang perusahaan-perusahaan perbankan yang memutuskan hubungan kerja dan para karyawannya. Karena apa? Fungsi teller dan CS sudah digantikan dengan artificial intelligence. Nah, isunya begitu juga kami sebagai para guru, tutor maupun dosen akan tergantikan di masa-masa mendatang. Apakah benar? Di pelajaran atau di mata kuliah hubungan industrial ini, kita juga akan membahas satu instrumen yang akan menjaga hal tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah instrumen tersebut mampu menjaga keberlangsungan ketenaga kerjaan kita? Coba kita bahas. Di pertemuan ini, kita akan membahas tentang serikat pekerja. Serikat pekerja itu sebenarnya upaya untuk menjaga kondusivitas hubungan antara karyawan atau buruh dengan pengusaha atau pemilik usaha. Di situ harus terjadinya kohesivitas. Rekan-rekan harus tahu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan serikat pekerja, yaitu kohesivitas kelompok, kesadaran masuk dalam suatu kelas, lalu ancaman dari luar. Karakteristik kohesivitas kelompok adalah tingkat kesamaan dalam nilai dan perilaku anggotanya. Umur, senioritas, dan karakteristik yang melatar belakangi lainnya dianggap sama. Kelompok yang kohesif biasanya memiliki pemimpin atau kelompok pemimpin yang secara kuat merefleksikan nilai-nilai kelompok dan dipatuhi oleh anggota kelompok. Kohesivitas juga merupakan fungsi dari ancaman eksternal, serta merupakan solidaritas selama periode tertentu. Alih-alih mendapatkan kohesivitas, karyawan juga harus mendapatkan kepuasan kerja karena merupakan prediktor komitmen terhadap serikat pekerja. Serikat pekerja atau serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan karyawan atau pekerja beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat pekerja, buruh membentuk dan mengembangkan serikat pekerja yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Lalu hubungannya apa nih dengan pertanyaan saya di awal tadi? Coba kita masuk pada teori perundingan atau tawar-menawar. Menurut teori ini, pasar tenaga kerja ditentukan oleh kekuatan ekonomi yang berlawanan dengan karyawan dan pengusaha. Oleh karena itu, harga tenaga kerja juga ditentukan oleh kekuatan tawar-menawar antara pengusaha dan karyawan. Bila karyawan menginginkan kekuatan ekonominya dengan bertindak bersama-sama melalui serikat pekerja, maka karyawan memiliki agen untuk perundingan atau tawar-menawar agar dapat meningkatkan upah mereka. Komitmen terhadap serikat pekerja inilah yang mendorong partisipasi karyawan atau pekerja dalam serikat pekerja. Sebenarnya, teori tersebut apa sih perannya terhadap serikat pekerja? Serikat pekerja atau federasi pekerja adalah serikat buruh dari gabungan-gabungan serikat buruh. Lalu konfederasi merupakan gabungan dari federasi-federasi yang ada. Tujuan serikat pekerja atau serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh adalah memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak untuk karyawan atau pekerja dan keluarganya. Di antara fungsi serikat pekerja adalah sebagai pihak dalam membuat perjanjian kerja bersama, juga sebagai wakil karyawan atau pekerja dalam lembaga kerjasama di bidang ketenaga kerjaan. Sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, serta sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab apabila terjadi pemogokan karyawan. Namun dari sekian peran dan fungsi serikat pekerja tersebut, literatur menjelaskan bahwa praktek hubungan industrial ini merupakan sumber stres dari para karyawan. Serikat pekerja menimbulkan ambiguitas peran dan konflik peran bagi individu yang menjadi anggota serikat pekerja dibanding yang tidak ikut. Menurut Siluri tahun 1990. Kepuasan kerja karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja lebih rendah dibanding karyawan yang tidak tergabung dalam serikat pekerja karyawan. Jadi sebenarnya serikat pekerja ini merupakan instrumen yang tepat tidak dalam hal menangani atau mengantisipasi ancaman-ancaman dari luar terkait adanya otomatisasi bisnis. Seperti pertanyaan saya di awal. Ayo diskusikan di kolom komentar YouTube atau juga diskusikan di fitur e-learning LMS tutorial online kita. Selamat belajar, selamat pagi.